jebakan sepur stasiun mobil kobong. Mobil CR-V terbakar. Oke, selamat malam. Balik lagi bareng gua Dino Spartan di Skatips, Skuto kasih tips, wey. Udah makin banyak nih yang nonton kan. Oke, kali ini gua mau bahas mau sharing discuss nih. Akhir-akhir ini kan emang banyak mobil-mobil yang kebakar. Jadi waktu kita banyak orang yang ngendarain mobil tuh tahu-tahu di jalan kebakar gitu kan. Mungkin ini beberapa tips, jadi nanti Skatipers bisa nambahin di komen atau kita sharing bareng ya di komentar ya. Jadi 10 tips mencegah mobil biar nggak kebakar di jalan gitu kan. Jadi biasanya sih buat Skatipers gunakan lampu original aja deh apabila wiringnya belum dimodifikasi gitu kan. Jadi biasanya kan habis beli mobil baru gitu kan, biasanya kan sales tuh nawarin gitu kan, variasi gimana sih biar tampilannya atau efek cahaya dari lampu tersebut biar lebih wow dilihat orang gitu kan. Biasanya gitu, boleh aja gitu kan, tapi balik lagi gitu kan, spesifikasi mobil tersebut kan udah di set sesuai dengan kapasitas lampu yang digunakan, biasanya seperti itu. Jadi bisa rawan terjadi pembakaran juga gitu kan. Kemudian yang kedua, pakai lampu dengan kapasitas yang tinggi biasanya. Jadi ini membuat arus listrik itu biasanya mengalir ke lampu itu menjadi lebih besar Skatipers. Jadi tahu sendiri kan, bohlam mobil itu emang udah di set sehingga arus listriknya itu mengalir melebihi kapasitas dari si bohlam itu sendiri gitu kan. Jadi lebih berhati-hati deh buat Skatipers gitu kan. Kemudian kalau misalnya itu gunakan sikring atau relay. Jadi untuk mengamankan lampu dari kebakaran, misalnya gunakan fuse, kemudian bisa dengan relay. Fuse akan melindungi kelistrikan itu sendiri kan dari kebakaran gitu kan. Dan sementara si relaynya sendiri itu melindungi saklar-saklar dari potensi arus besar sehingga potensi panas yang dihasilkan tidak berlebihan. Seperti itu Skatipers. Kemudian yang keempat, tetap cek kabel dan konektor yang tahu entah itu di kabel itu ada yang mengelupas. Jadi yang mengelupas itu jangan dianggap sepele ya Skatipers. Jadi tahu sendiri ketika kita nyambung kabel sedikit yang sepele itu bakal berakibat buruk efeknya. Seperti itu Skatipers. Jadi sebisa mungkin cek perkabelan kelistrikan itu dicek semuanya gitu kan, untuk mengecek baik dan layak nggak mobil kita ini untuk jalan gitu. Dan kelima, dari kabel itu dicek-cek, kemudian rapikan kabel tersebut dan biar enak dipandang, tapi biar memperkecil terjadinya korsleting kan pada kabel gitu biasanya. Ya, kemudian yang keenam, cek kabel baterai dan starter, pastikan kencang ya Skatipers. Jadi mungkin pernah yang ngalamin ketika kabel starter tuh terbakar, jadi kinerja motor starter terganggu biasanya, seperti itu. Jadi salah satu penyebabnya karena koneksi terminal dari starter itu dengan kabel kurang kencang gitu kan. Nah seperti itu. Nah, kita kan tahu sendiri dinamo starter itu sebagai beban listrik yang memakan arus cukup besar gitu kan. Jadi sehingga kalau koneksi kabel kurang kencang akan menimbulkan peningkatan suhu di sekitar koneksi yang kendor dan berpotensi menimbulkan kebakaran tersebut Skatipers. Kemudian yang ketujuh, pastikan catalytic converter tidak mengenai karpet peredam. Jadi misalnya tahu sendiri kan, sesekali ngintip bagian bawah mobil tuh. Nah biasanya kan komponen-komponen di bawah bagian mobil itu posisinya terbebas
berdekatan dengan karpet peredam dan komponen lain yang terbakar gitu kan. Jadi bila perlu lengkapi dengan catalytic converter dengan pelindung panas. Seperti itu Skatibers ya. Kemudian yang ke-8, cek selalu koneksi selang bahan bakar gitu kan. Selang bahan bakar mobil dari tangki menuju mesin rata-rata itu emang terbuat dari bahan mika Skatibers. Jadi sehingga lebih ringan namun cukup kuat untuk mengalirkan bensin bertekanan sedang gitu kan. Jadi kalau pecah bensin akan bocor bisa membasahi bagian mobil-mobil tertentu gitu kan. Lalu resikonya ya tahu sendiri, kebakaran itu pasti gitu kan, pasti terjadi. Jadi selain dari selang, cek juga dari sambungan fitting selang bensinnya juga dengan filter atau dengan pipa delivery pada mesin gitu kan. Pastikan sambungan ini itu kencang dan tidak bocor gitu kan. Seperti itu Skatibers. Kemudian yang ke-9, gunakan kabel dengan diameter kecil itu sebagai kabel arus utama gitu kan. Seperti selang air, kalau air yang dialirkan volumenya itu besar, maka tidak tepat kalau menggunakan selang kecil. Nah, gitu. Kita perlu selang dengan diameter besar. Kalau pada kelistrikan, kabel yang kecil akan cepat panas apabila dialiri arus listrik itu sendiri, dan ya maksudnya dialiri arus listrik yang berkapasitas besar seperti itu, sehingga rawan terjadi lelehan isolator kabel gitu kan. Jadi emang harus berhati-hati buat masalah kabel ini kan. Selang kabel yang digunakan, selang-selang itu yang digunakan itu harus yang seperti apa gitu kan. Kemudian yang terakhir, lakukan servis secara rutin untuk menjaga performanya si mesin itu sendiri, sehingga kita harus bisa servis secara berkala. Jadi kita tahu layak nggak semua sistem pada mobil ini berjalan dengan lancar gitu kan, tanpa ada hambatan sekalipun gitu kan, sehingga akan diketahui apabila ada kerusakan. Nah, seperti itu Skatibers, tips mencegah mobil kebakar waktu lagi di jalan. Jadi waktu jalan kebakar gitu kan. Kemudian ketika waktu kebakar juga jangan panik kalau bisa. Kalau emang udah terlanjur panik, sebisa mungkin Skatibers keluar dari mobil, ajak passenger yang lain buat keluar dulu gitu kan. Nggak usah ngiroin barang-barang dulu, selamatin diri sendiri dulu, baru ketika di sekitaran banyak orang, silakan minta tolong gitu kan, pasti banyak yang nolong seperti itu. Jadi sebisa mungkin jauh dari mobil yang terbakar tersebut, dan utamakan keselamatan teman-teman Skatibers. Oke? Thank you, itu dari saya. Apabila ada sharing atau komen tentang mobil kebakar di jalan, silakan komen. Yuk kita sharing bareng gimana sih baiknya ketika mobil itu terbakar di jalan, seperti itu sih. Oke, gua Dino Spartan, Skatips, Kutu kasih tips. Balik lagi di episode berikutnya. Terima kasih.